Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini, dalam seksi obrolan ringan dan santai, no beringas, kita masih bersama sahabatku semasa di SMA 4. Beliau namanya sebenarnya banyak namanya, tapi nama aslinya yang kita sebutin sekarang ya, Mirza Permatasari. Ini sosok beliau. Selama di SMA kita nggak pernah ketemu. Ketemu ya? bolak-balik. Ya, aku kan nggak tahu. Oh iya. Kau mau ratin aku dari dulu ya? Aku deh. Enggak, kan Oh, karena dulu waktu sekolah itu kan enggak, kalau kita kertas ulangan kan beli. Oh iya. Iya di situ. Iya kan? Betul beli. Nah, kemudian aku kenal dirimu pas reuni di 165. Iya. Kau suruh aku untuk baca doa tuh. Oh iya dong, kan panitia. Tiba-tiba dia datang meluk aku, Pak Ustadz baca doa Pak Ustadz. Nah itu di situ, itu dia ketemu. Nah sejak itu kita sering ketemu reuni. Nah sejak 2 tahun lalu kita jadi sahabat dekat. Alhamdulillah beliau juga salah satu pendukung donor darah di Masjid An-Nikmah di Cibubur. Nah beliau nih dengan wewe gombelnya. Iya betul. Sekarang kita coba kupas sisi Mirza itu sendiri yang sangat unik dari selepas SMA ya. Kita tanyakan nih. Hah? Alias apa? Nggak ada yang kenal. Oh, Gua iya. Milza tuh nggak ada yang Iya. kenal. Dia kalau di SMA disebut Agil. Iya. Agil anak gila ya. Iya, nggak apa-apa. Siapa sebutan apa lagi? Mirza. Ya cuman itu nggak banyak sih. Agil pasti manggilnya sama Kokom. Mami. Mami itu karena apa namanya tongkrongan. Biasalah sama ini anak-anak gitu, anak-anak yang kita di bawah kita lah. Oke. Kita manggil Mami gitu kan. Kalau Apalagi kan, Kokom? kalau Kokom itu sobatan gue tuh sama si Ai, sama si gitu Kokom. Itu apa lagi? ya udah itu doang. Agil, Kokom, Mami, maknya. Maknya. Udah tuh di Facebook tuh Abbasnya apa? Ya Abbasnya Mami Agil. Nah, Tuh lengkap tuh ya. lengkap udah. Tapi sekarang ada lagi yang terbaru, Wewe Gombel Show. Wewe Gombel Show. Ayo dong, aku bikin kupas tentang dirimu. Jadi apa nih? Dari mana dulu nih? Dari kita lepas SMA ya? SMA dong, SMA. Jadi waktu abis kita lulus itu kan apa namanya? Kita ikut apa sih namanya tuh Penmaru ya? Penmaru. Kita masih Penmaru ya zaman dulu ya. Penmaru ya, milih jurusan tuh yang fantastis soalnya dulu itu kan, yang apa sih namanya yang Ntar, kameramen agak dekat nih kayaknya angin kenceng nih. Angin kenceng, suara beliau nih sangat halus. Wah, iya. Jadi nggak kedengeran nih. Oke lanjut. Ya jadi selepas SMA ikut si Penmaru kan, ikut si Penmaru, pilihlah yang maksudnya yang sosial kan waktu itu kan ya, kita kan gue kan sosial kan A3 kan, jadi pilih yang A3 ya, bukan A5 A3. ya? Hah? A5 bukan? Kalau A5 kan kecil dia. Jadi itu gue ikut si Penmaru, milih sospol lah waktu itu ya, ternyata nggak keterima gitu. Nggak keterima, nggak bisa lah, apalagi gue kan numpang sama kakek nenek gue, nggak bisa untuk apa sih namanya ke universitas swasta itu nggak bisa. Jadi dari situ terus gue sempet nggak apa ya namanya nggak berusaha untuk cari kuliah di mana gitu, enggak. Jadi waktu itu yang gue pikir itu gue harus cari duit supaya nanti kalau gue kuliah gue punya duit sendiri gitu. Jadi gue bayar kuliah gue sendiri. Zaman dulu kan kita mahal banget dan nggak banyak gitu loh, apa sih namanya, akademi atau Iya, pilihan nggak banyak. Nggak banyak ya pilihan zaman dulu ya. Tahun berapa sih, kayaknya tua banget ya gitu. Aku lahir zamannya Bruno Mars. Oi, oke. Wow, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Kalau aku kan lahirnya waktu zaman itu. Stevie Wonder. Nah jadi terus gue dapet kerjaan itu
sebagai announcer di radio. Radio apa tuh? Waktu itu radio DMC. Wah, kayak Aran DMC, penyanyi rap. Apa sih namanya? Sebelumnya itu Tahun 90 tuh ya? ya 90-an itu DMC itu Darul Mukminin Corporation. Tapi Islam. Ya nggak tahu juga, tapi enggak sih umum, radionya umum. Masih pakai kaset kita tuh kan. Masih ngerasain tuh nguak lagu, ngepasin lagu masih ngerasain. Pakai pensil gini. Iya, pakai apa sih namanya? Apa namanya? Peniti atau jarum gitu gitu. Aku biasa pensil masukin. Enggak, ini yang di ngepasin lagu sampai di mana gitu. Oh, gitu. Ya, zaman dulu kan masih analog ya, masih pakai kaset, pita kaset lah itu. Itu sempet 3 bulan. Tapi sebelumnya itu kan gue udah dari kita SMA kan gue udah sering cari duit lah ibaratnya buat jajan. Aku belum kenal dia sih waktu itu. Iya. Jadi gue tuh sebenarnya udah kemana-mana lah gitu ya kan, nyanyi lah apa gitu kan, ibaratnya ya nyari uang jajan lah, bikin kue jualan. Di sekolah kan gue jualan tuh kue ya kan, bikin kerajinan tangan. Waduh. Iya. Udah berkreasi ya dulu. Iya, dari malah itu bakat dagang itu tuh dari SMP. SMP itu gue udah SMP di mana dulu? SMP 40. SMP 40. Jadi udah bikin macem-macem gue waktu SMP itu untuk sekedar punya uang jajan, karena kakek nenek gue kan nggak bisa ngasih jajan itu, karena bahkan dari rumah kita udah bekal minum roti dari rumah supaya nggak jajan lah gitu. Padahal sebenarnya bagus ya zaman dulu gitu. Kayak gitu daripada jajan yang enggak gitu loh sekarang ya kan. Nah terus dari apa namanya radio DMC yang Darul Mukminin Corporation itu terus dibeli sama perusahaan apa, jadi waktu itu yang beli ininya apa sih ya, kayak macam kayak mungkin direktur operasional atau apa ya, itu sis NS almarhum yang beli ya. Kebetulan gua sama sis tuh tetanggaan dulu di Pejompongan. Iya. Orangnya kocak sih beliau. Ya dulu waktu masih di Prambors itu kan. Aku kan pernah di Prambors juga, tapi bukan di Pramborsnya. M197, radio musik rock. Oke, ya itu yang sama itunya, manajemennya sama kan ya. Jadi waktu itu dibeli sama sis dan gue keluar. Gitu. Terus dari situ ada iklan. Untuk pramugari ya kan, wah gitu kan, apa ini gitu kan, bisa nggak gitu ya gue nyoba gitu lah. Itu tinggi sih udah masuk. Oke lah gitu, maksudnya kita udah, maksudnya mau nyari apa sih namanya, bisa nggak sih ya dari menjadi pramugari gitu, apalagi kan kalau orang bilang kan, kalau mau jadi pramugari mesti feminin. Wah, apalagi maksudnya mesti bisa bahasa Inggris segala macem, terus ada sogok menyogok juga gitu. Mampu nggak lo nih nyogok gitu kan? Ya udahlah, gue cobalah gitu kan. Lama si Aninda telepon, inget nggak Aninda? Nah oke. Gitu ya caranya. Telepon, mau nggak ini? Terus, ayo yuk gitu kan. Cobalah kita berdua nih. Kita berdua kan kita nggak ngerti. Aninda sos itu ya? Sos juga ya. Nggak ngerti gitu loh, mesti bagaimana. Terus udah sampai di waktu itu kan di apa Kosambi ya penerimaannya. Dipajanglah semua yang mau mendaftar itu, dideretin. Jadi mereka para ini corporate-nya melihat penampilan kita. Bener-bener tuh kita urakan, nggak ada sama sekali. Dari SMA apa 2 ya? Engkau sama Aninda ya? Sama ini Wulan. Titi Wulan. Oh Titi Wulan. Ya. Oh Tiwul. Titi Wulan. Bertiga tuh. Nah, si Wiwu belum ya Wiwu? Wiwu udah duluan. Jadi sebelum ijazah keluar dia udah ngelamar, udah masuk Wiwu tuh. Banyak, satu lagi Sari Umanti.
Banyak kita dari SMA 4 dan memang dari zaman dulu katanya sih banyak yang dari SMA 4 yang masuk ke Garuda gitu. Nanti banyak cantik-cantik sih Bapak. Sebenarnya gini ya, cantik itu relatif. Karena ternyata di sana kita diajarin dandan. Nah, pertama kali masuk dari segi penampilan aja kita udah dicoret. Oke, kan ada berapa ratus nama itu kita cari, nama kita nggak ada. Tapi situ engkau udah tomboy ya situ ya? Udah tomboy? Ya itu kayaknya udah takdir ya. Jadi cari dari di papan itu sampai kita nanya ke yang bagian penerimaan lamaran. Kita cari nama kita nggak ada. Oke, berarti udah nggak ini kan? Ya udah pulang. Oh, naik bus loh, naik bus kan pulang. Lumayan loh itu jauh. Lumayan naik bus. Ya jadi pokoknya dari itu terus seminggu kemudian lah gitu ya. Pokoknya semua dari kepala sampai ujung kaki itu sumbangan gue. Nah, si Ninda telepon ke rumah. Yuk katanya dia nyoba lagi, ketawa-ketawa kan kita. Ayo akhirnya tuh kita berduaan tuh ya naik bus, dandanan udah kayak lenong. Tapi alhamdulillah dari penampilan terus sampai itu masuk kita. Tidak ada satupun yang kita bayar apa nyogok. Emang kelihatan sih ada banyak gitu yang bawa-bawa amplop lah apa. Percuma karena apa? Tes terakhir adalah kesehatan. Ya kan? Oke lah, semua penampilan bagus, cantik, tinggi, pengetahuan umum juga, terus begitu di tes kesehatan jatuh, banyak yang kayak begitu banyak. Iya. Alhamdulillah kita kan pada hobi olahraga kan kita ya, jadi pokoknya kita langsam ya alhamdulillah terus saja sampai kita jadi inilah apa sih namanya kalau itu magang ya maksudnya. Jadi ya kita itu pun kita sudah masuk dianggap golongan berapa gitu. Karena itu BUMN kan, BUMN. Jadi selama ini kita ikut pendidikan itu sampai dimasukkan ke Sepolwan. Yang di polisi. Ya, Pasar Jumat itu, Ciputat itu, kita dimasukkan ke situ. Berapa lama tuh? 2 minggu. Oh lama. 2 minggu dan ya namanya apalagi kan cewek-cewek itu kan ya males lah gitu loh masuk apa sih Sepolwan. Wah banyak keluh kesahnya segala macam, apalagi di situ kan kita dididik untuk disiplin ya kan. Latih mental ya? Ya mental juga, disiplin waktu, dan kita juga belajar macam-macam tentang apa ilmu-ilmu kepolisian seperti itu. Jadi nanti ada kayak teroris lah segala macem, bom segala macem, sampai kita dilatih nembak. Nah, yang apa memang berat ya di kalau bukan kita niat untuk masuk jadi polisi, tapi kita terpaksa dimasukkan ke situ kan berat ya. Jadi itu selama 2 minggu itu kita digojlok terus dari mulai jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Dan itu fisik yang mulai dari lari-lari ya, olahraga apa. Itu kita juga bukan pakai baju atau pakaian yang khusus olahraga, tapi dengan sepatu tinggi dibilangnya. Sepatu polisi tuh. Sepatu lars itu, kebayang nggak sih tuh? Apalagi kalau siang-siang kita beraktivitas di terik matahari di jalanan aspal dengan sepatu tinggi. Itu. Tapi waktu kita datang kan kita ditimbang, ya kan, ditimbang. Pokoknya data-data kesehatan kita ada. Sampai selesai itu ditimbang lagi, rata-rata semua tuh pada naik beratnya. Karena apa? Hidupnya disiplin. Gitu. Makan jam sekian gitu loh. Olahraga semua disiplin kan. Naik berapa kilo rata-rata? Ada yang sampai 10 kilo naiknya. Iya. Dan itu menjadi masalah lagi di Garudanya jadi masalah lagi. Jadi begitu pendidikan itu selesai, mereka harus turun gitu berarti. Kalau alhamdulillah gue stabil. Wah. Jadi berapa tahun tuh di pramugari itu? Ya nggak lama sih, cuman
hampir 9 tahun lah. Oh, nggak lama ya? Ya nggak lama. Nggak naksir pilot tuh? Enggak, justru kita CS. Oh, gitu? Oh iya CS banget karena mungkin apa sih? Ya lo tahu kan gue kan senang bercanda apa gitu. Ya sama pilot sama teman-teman lain itu kan kita tuh bercandaan. Jadi ibarat kata angkatan gue tuh dibilangnya angkatan koplak. Gokil semua. Itu kan banyak juga teman-teman yang dari daerah deh apa ya, kebetulan aja yang dari Jakarta agak banyak gitu loh. Nah dari situ gue ya biasalah keliling dunia lah, hampir 2/3 dari kota di dunia ini, kecuali banyak dong tuh ya? Ke Timur Tengah. Ya kalau gaji standar gaji, tapi yang kita andalkan uang terbang. Oh itu ada lagi? Oh itu banyak banget, dan itu yang disebut-sebut permainan, adalah itulah permainan. Nah terus dari situ Ya kenapa keluar? ya dari ke belakang itu gue setiap kali kalau keluar negeri itu ya yang selalu gue datengin itu pasti toko buku. Toko buku, dan gue tuh sampai ngutang-ngutang sama temen gue. Tuh dapatnya gede tadi? Karena waktu itu gue nggak bikin kredit card. Ya jadi gue pinjem dong kredit card lo, yang ngutang lah sama dia buat beli buku gitu. Banyak sekali buku yang gue beli dari luar itu banyak, dan rata-rata semua memang buku-buku tentang binatang. Oh, tahun berapa itu? Ya tahun 90-an lah, 94, 9 sampai terakhir itu 98. Itu buku-buku tentang binatang gue tertarik. Ibarat kata itu harta gue. Ya. Dan dari situ terus gini, karena kakek gue kondisinya sudah ya semakin uzur, udah mulai sakit, dan gue nggak tenang. Jadi selama masih kerja itu kadang-kadang kakek gue masuk rumah sakit dan gue nggak bisa nungguin atau apa. Itu sedih banget loh gue. Jadi sampai akhirnya di situ gue memutuskan, begitu ada tawaran pembukaan untuk pensiun dini, itu gue langsung daftar. Oh ikut program itu? Ikut program itu, tapi ternyata tidak semudah itu, karena yang mau mengajukan pensiun dini itu di interview lagi apa tujuannya mengajukan diri pensiun gitu. Yang langsung gue jawab adalah gue mau kuliah. Itu. Jadi nggak semua diluluskan gitu loh. Tapi dirimu dapat kan? Ya alhamdulillah. Karena beliau ini sama kakeknya dekat sekali. Ya karena ya begitulah. Jadi gue belajar di kehidupan di sini lah segala macam itu dari kakek gue, nenek gue gitu. Nah, itu selepas dari sana, kau berkecimpung lah dirimu berkecimpung di bidang animal ya? Nggak. Jadi gue begitu pensiun, ya memang sudah digariskan Allah. Kakek gue sakit, dan gue full di situ. Merawat. Ya. Sampai gue yang bantu kepergian beliau. Berapa lama tuh? Itu jadi dari rumah sakit sampai itu persis 40 hari. Ya. Emang jadi, udah jalannya ya? Ya memang udah jalannya. Jadi apa sih ya, pas gimana sih yang kalau nyawa di ini itu, gue kebetulan aja gue ngaji gitu di bawah gitu, jadi gue lagi ngaji gitu, dan gue lihat persis, jadi gue tahu gitu loh, oh beginilah biasanya selama ini kita dengar ada saudara meninggal, kita datang udah jadi loh gitu. Kalau ini gue ngalamin proses pencabutan nyawanya itu, yang gue bimbing kayak itu sangat ini, karena sebelumnya kakek gue tuh nggak tahu kalau gue tuh mengajukan pensiun dini, karena beliau nggak tahu, dan itu rahasia gue sama Allah. Yang kakek gue tahu gue mau kuliah, jadi selalu nanya kapan kamu kuliah itu. Jadi kan ditanya-tanya terus, akhirnya aduh kapan ya, terus ada pembukaan di IPB waktu itu. Oke, dan waktu itu gue mau ya, begitu kakek gue nggak ada, terus tinggal nenek gue kan. Oke, terus gue ngapain gitu loh. Nah gue mau masuk. Waktu itu ada kayak semacam penerimaan untuk konservasi. Konservasi.
tapi gue nggak punya ilmu apapun gitu loh, dan gue nggak ngerti. Gue cuman sayang binatang, sayang tumbuhan, itu doang. Nggak ada gue sedikit pun nggak ada gitu loh. Terus dan ada pembangunan untuk pembuatan pupuk. Oke. Di daerah? Di Tulungagung. Tulungagung. Oke. Gue pengen ke situ, tapi gue nggak ngerti gitu. Akhirnya waktu itu ada pembukaan di IPB, ya kan, di IPB Fakultas Kedokteran Hewan. Gue pikir kalau gue masuk sini, mungkin gue adalah sedikit ilmu gitu loh. Ya alhamdulillah, jadi begitu ini gue keterima. Alhamdulillah. Ya masuk, dan itu sama sekali gue tuh di out of mind. Lu ngerti nggak sih yang kita, yang ya cantik, dandanan cantik, wangi, bekas pramugari. Iya, ya kan. Terus lu ke sebelahnya kandang kambing, lu tahu nggak sih yang breakfast di Singapura, lunch di Amsterdam, dinner di Paris. Lu tahu kan? Ini sekarang gue makan di sebelah kandang sapi atau kandang kambing, ya kan? Itulah. Tapi itu karena gue pertama juga gue juga passion, punya minat gitu. It's okay gitu loh, nggak ada ininya sama sekali. Memang kalau soal penampilan dibanding dan usia, gue 10-11 tahun di atas yang baru masuk. Makanya dari situ gue dipanggil mami. Oh, betul. Dan itu waktu itu kan ada, kalau setiap angkatan itu kan ada kayak kalau kita ketua kelas ya. Itu kan waktu itu kan komti disebutnya, komandan tingkat, ya kan. Jadi gue wakil komandan tingkat. Begitu komti gue waktu itu dia sibuk dengan acara dia politik lah segala macam, gue naik menggantikan dia. Jadi gue jadi komti. Nah, di setiap angkatan, satu angkatan itu selalu ada julukan gitu loh. Jadi ada yang dijuluki ibu kos, ada yang dijuluki ibu tiri, suster, hansip. Gue karena mungkin waktu itu kakak kelasnya bilang, ya dia tahu ya kan, karena gue lebih tua lah gitu. Jadi dia bilang katanya, ya udah mami aja. Jadi komtinya papi, wakilnya mami. Komtinya nggak ada, otomatis gue didaulat jadi komti, dan itu komti seumur hidup. Ternyata gokil banget deh. Tapi alhamdulillah, mungkin karena gue udah lebih berpengalaman menghadapi orang segala macam. Setiap kali acara di kampus atau di fakultas gue itu selalu dosen itu menyerahkan ke gue, terserah mami gitu loh, atur mami senior. Yang atur ya, senior mami yang atur, yang penting beres gitu. Jadi tamat itu, IPB tamat ya? IPB ya. Terus dokter hewan dong? Enggak, waktu itu gini, gue itu ngambilnya diploma D3 ya. Jadi kan nanti sebenarnya kan itu untuk meneruskan ke S1 itu udah banyak sekali universitas yang udah yang buka ya, kedua yang menerima gitu kan, termasuk di UGM. Jadi waktu itu gue mau meneruskan, ikut teman-teman pada meneruskan. Ada yang meneruskan di IPB, ada juga yang di UGM. Gue pengen meneruskan gitu kan. Tapi waktu itu calon gue, udah lu kuliah mulu, kapan nikahnya? Ya sekarang nih? Iya, udah. Oke. Berapaan tuh? Dan gue nggak bisa. Udah berapa tahun sekarang nikah? Baru 16. Wah, alhamdulillah. Ya. Gue nggak bisa membantah lah, ibarat kata gitu. Ya udahlah, mau ngapain gitu ya. Dengan harapan, dengan gue menikah, paling tidak gue ada izin kalau mau apa, ada restunya gitu kan. Ternyata tidak. Gak usah meneruskan. Oke. Gue mau meneruskan ke biologi waktu itu, ya kan, ke biologi. Tapi ternyata waktu itu sedang uji coba biokimia waktu itu di fakultas itu yang gue mau tuju. Jadi gue disarankan kalau mau yang biologinya tunggu tahun depan gitu. Jadi ini lagi uji coba baru pertama kali. Ternyata tidak banyak peminatnya. Begitu udah buka gue udah males. Nah dari situ terus gue sempat direkrut kerja untuk survei. Surveinya itu dari FAO.
FAO turun ke Deptan ke wilayah LDCC, LDCC ceritanya gitu, Local Disease apa center lah gitu ya. Nah itu gue sebagai tim survei waktu itu flu unggas, lagi wabah waktu itu kan, flu unggas ya kan. Gue kebagian di wilayah Jakarta Utara. Lu kebayang gak sih gue dari Jakarta Selatan, survei gue di Jakarta Utara. Itu transport semua gue ditanggung, ya kan. Kerjanya juga karena tim gue asik orangnya, semua pada bercanda, jadi asik-asik aja gitu loh. Kadang kita di kantor temen itu bikin laporan sampai jam 6 gitu. Gak berasa ya? Gak berasa. Kita dan laporan kita bagus selalu, itu apa selalu ada, dan kita setiap kali ke masyarakat kita tuh memberi edukasi sampai orang masyarakat gitu ya bilang, kok enak ya kalau didatengin sama ibu-ibu bapak-bapak ini, kita jadi ngerti, jadi jelas gitu, nggak kayak yang itu kita penuh ketakutan, takut ayamnya diambil, takut burungnya diambil, sementara ayamnya ayam bagus, bangkok gitu-gitu. Oh enggak, kita nggak ngambil, kita ngasih edukasi bagaimana sih cara merawat unggas yang benar gitu, yang apa sih namanya, tidak membahayakan unggas itu dan manusia gitu loh. Itu kan banyak sekali kasus yang orang meninggal karena flu unggas, flu burung ya. dan itu sebenarnya di seluruh dunia FAO tuh hanya menanggung penanggulangan wabah pandemi flu unggas itu sebenarnya hanya 3 tahun. Entah kenapa Indonesia tuh bablas. nggak 3 tahun, itu sampai 6 tahun. Tapi waktu itu gue 4 tahun gue bergabung. Terus ditambah lagi kerjaan dengan rabies. Nah itu gue terus terang gue nggak sanggup kalau itu, gue keluar gitu. Disitulah asal muasal steril. Ya, kalau steril itu gue udah dari dulu. Dari ibarat kata gue dari akhir gue masih kerja di jadi pramugari, itu gue udah steril walaupun kucing sendiri gitu loh. Planet Satwa setelah yang tadi FAO tadi. Planet Satwa pada saat gue kuliah. Gue membuat kayak macam gini loh. Gue pengen sekolah mulai SD lah ya. Itu di perpustakaannya ada satu majalah tentang satwa lingkungan gitu. Nah kita yang membagikan gratis. Jadi waktu itu kita membuat semacam buletin, itu namanya Satwa Kita. Kita buat itu dan kita kita minta sponsor lah dari perusahaan-perusahaan itu. Kita punya data sekolahan seluruh Indonesia, SD ya, terutama SD itu. Jadi kita udah bikin kontennya, kita punya teman-teman yang mau bantu dengan berita segala macam, ada itu sampai akhirnya terus ada perusahaan yang sponsor itu rokok, ya jelas kita tolak, tapi ya sudahlah. Pada perusahaan yang paling dapat duit ya, banyak ya, tapi kita nggak mungkin dong gitu loh, nggak etis juga. Terus habis dari situ udah kan nggak ada kegiatan lagi. Begitu udah selesai, terus adek teman-teman pada punya binatang gitu kan ya, terus yuk kita bikin yuk gitu loh namanya. Nah kita sebutnya udah deh, kita kan tinggalnya di Planet Satwa. Kok di Planet Satwa? Ya sekarang hitung aja sendiri ya kan, lebih banyak satwa loh. Jangankan itu, serangga aja tuh kita nggak tahu namanya apa. Lu hitung aja gitu ya. Itu deklarasinya tahun berapa itu? 2011 waktu itu, 2011. Planet Satwa 2011. Ya, 2011, dan kita masih bentuk komunitas, kita sama teman-teman ya, ikut komunitas gitulah gitu kan ceritanya. Yang awalnya katanya edukasi tentang reptil misalnya. Tapi yang gue lihat itu bukan edukasi, pamer. Jadi bertolak belakang dengan kita gitu loh, dengan teman-teman. Ini mah bukan edukasi, ini mah pamer, lu bawa ular gini-gini, terus apa gitu. Dengan lu bawa ular gitu malah justru masyarakat, gue pengen dong beli ular itu gitu loh, kayak gitu. Dan itu bertentangan dengan kita gitu. Dimasukin bisnis ya? Ya jadi kayak semacam itulah. Jadinya gini, gue pengen yang benar-benar edukasinya itu kayak gimana. Jadi kita mengumpulkan, kita datang ke sana ke sini, dan kita kayak macam
survei juga ke tempat konservasi ini, oh ternyata masyarakat yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang ini gitu. Nah itu langsung tuh kita ini rembukan apa gitu. Nah pada saat itu memang terus seperti kucing atau anjing, kucing itu kadang-kadang dan bahkan di beberapa perumahan apa itu dianggap hama karena apa, populasinya yang udah over ya. Nah itu bukan caranya mengurangi populasi, itu bukan dibunuh-bunuhin, tapi dikendalikan. Cara mengendalikannya dengan apa? Steril. Ya disterilkan gitu loh. Dulu kan kau buat event kan? Ya. Event. Sekarang masih ada event itu masih ada? Atau langsung ke rumahmu atau nanti dirimu sendiri yang aktif lakukan event itu? Enggak, jadi waktu itu gini, nah sebelumnya itu gue karena ini pelayan satwa dan gue juga membuat ikon wewe gombel itu yang mungkin lebih mengena untuk anak-anak gitu ya. Karena apa? Kalau kita cuman ngoceh aja anak-anak bosen. Jadi harus ada interaksi gitu dengan apa Selingan gitu. itu. Nah, harus ada selingan dengan apa? Tampilkanlah tokoh si wewe gombel ini meskipun dia di bahan tertawaan nggak masalah gitu. Yang penting anak-anak keterima ya ini. Jadi yang kita berikan itu bukan kita bawa ular apa. Memang kita bawa itu kan jelasin, tapi yang utama adalah bagaimana sih caranya supaya si ular ini nggak masuk ke dalam rumah. Itu yang kalaupun terlanjur masuk, gimana caranya kita ngusir gitu tanpa melukai atau bahkan membunuh ularnya gitu. Padahal sebenarnya kalau reptil itu kan cicak kan juga termasuk juga gitu. Yeah. Nah dari situ tuh sudah dan gue ada juga kegiatan gue memberikan ya cuman sedikit lah sumbangan ngajar anak-anak pemulung. Ya sedikit aja nggak banyak kok gitu. Kadang itu tiap hari apa? Kebetulan yang gue ajar itu adalah anak-anak usia PAUD TK. Nanti kita datang. Ya. Jadi waktu itu ada pertama kali ke sana, waktu itu diajak sama komunitas reptil juga, waktu itu diajak memberikan edukasi. Dan gue kayak apa ya? Udah kecebur, akhirnya tenggelam di situ tanpa disadari. Iya. Jadi kebetulan waktu itu namanya kan itu namanya Saung Ilmu ya, komunitas Saung Ilmu mengangkat derajat derajat mereka anak-anak pemulung. Dan gue nggak banyak sih yang bisa gue berikan, hanya membantu mengajarkan mereka. Itu pun gue dengan cara gue sendiri, dengan cara bermain, dengan apa ibaratnya mengembangkan pola pikir mereka gitu loh. Di mana tempatnya? Di Jati Padang, Poncol. Di mana daerah? Daerah deket Ragunan. Oh, Ragunan. Pasar Minggu ya. Jakarta Selatan. I'll be there. Iya, bisa. Kalau yang jadi mereka yang teman-teman yang itu dari para tutor Saung Ilmu itu ngajarnya itu semacam paket A, B, C gitu loh. Jadi yang hari biasa belajar itu malam. Jadi mereka ngajarinnya itu Senin, Rabu ya, sama Sabtu malam Minggu. Senin, Rabu, Sabtu. Ya, enggak setiap hari memang. Berapa jam? 2 jam ya? Enggak, sejam. Mereka udah lelah kalau itu. Ya alhamdulillah yang bikin terharu tuh ada yang akhirnya punya jasa. Ya seperti itu yang harus kita perhatikan. Iya gitu betul. Ini kadang-kadang ada beberapa di antara kita sok sosial. Banyak dan itu juga banyak kok yang ke Saung Ilmu datang ya bawa apalah foto-foto ya gitu. Ya, kita paling cuma ngeliatin aneh. Nah udah sering kayak gitu udah tau lah kita. Ya itulah bilang prihatin kita lihat seperti ya, itu. Ya. Haus akan pujian. Iya kayak gitu, betul. Cuman ya kita nggak inilah biarin aja lah gitu kan, terserah lah. Nanti foto-foto terus dipajang-pajang, ya mesot. Nanti orang nanya dia nggak akan jawab, nggak bisa jawab soalnya. Dengan kalimat
mutiara tuh. Ya. Kita saling berbagi Ya, gitu kan. di situ kan ada kepala sekolahnya ya, yang kita bilang kepala sekolah lah yang bijaksana itu, yang pimpinan dari Saung Ilmu ini sendiri gitu, Bang Sating. Itu juga bilang gitu, gua nggak mau kemiskinan menjadi bahan eksploitasi gitu. Ya. Seperti yang gue bilang, nggak apa-apa miskin, yang penting sombong gitu. Ya gitu. Itu quote yang bagus itu. Ya makanya sering banget ya, antar komunitas apalah apa datang foto-foto gitu, bagi-bagi apa kue-kue itu, udah tuh nggak ada lagi kabarnya, nggak apa-apa, udah biasa. Kalau gue kan udah nikmati tenggelam. kuenya. Iya. Nikmati kuenya. Kalau gue kan udah tenggelam di situ. Jadi kalau kadang alhamdulillah ya, mereka juga dari masih pada bujang, ceking-ceking, sekarang udah pada bapak-bapak, ya berkutat aja di situ. Komunitasnya seperti itu enak kok. Aku Ya, banget ya, tuh, aku pingin masuk ke komunitas seperti itu, karena kalau terjadi apa-apa sama kita itu begini loh. Oh ya, memang. Nah, itu. Kalau kita bahas mungkin bisa seminggu kali ya. Iya, lebih lah. Jadi gini, intinya kalau mau bertanya, beliau ini punya ilmu, nggak jadi masalah. Tanya aja tentang, kalau misalnya baru beli kucing nih, beli kucing bagaimana sih treatmentnya kucing tuh. Jadi Ya, belajar jadi, lah. Tapi gini, gue nggak menyarankan orang untuk membeli kucing, karena apa? Banyak sekali kucing-kucing liar di jalanan yang bisa kita bantu. Iya. Nah itu gitu loh. Iya. Tapi kita mengendalikan populasi mereka caranya dengan steril. Nah memang kalau di klinik atau di tempat praktik dokter hewan ya mahal, karena mereka mungkin juga kan butuh bayar karyawan, segala sewa tempat segala macam. Jadi kita mengadakan yang terjangkau. Yang memberi subsidi adalah dokter hewannya sendiri gitu loh. Dia nggak dibayar. Oh gitu. Dia berjiwa sosial, dia membantu. Udah mulai dari waktunya, ilmunya dia, jasanya itu loh gitu. Dan untuk membuat kita untuk menjadi legal kan harus punya badan hukum. Oh, udah punya badan hukum? Alhamdulillah. Jadi akhirnya kita membentuk Yayasan Planet Satwa Edukasi. Alhamdulillah. Sejak bulan April 2020. Alhamdulillah, di saat Covid loh itu. Ya betul. Dan waktu itu memang gini, kita nggak tahu ada Covid ya. Jadi begitu jadi, tadi kan kita mau ya kayak semacam selamatan. Alhamdulillah kita sudah punya badan hukum. Aku nggak diundang. Enggak. Nanti diundang bagian pengajian. Terus udah kita punya badan hukum, kita legal untuk mengadakan suatu edukasi atau apa, bahkan untuk yang ke sekolah pun gitu, kita punya badan hukum dan itu legal. Artinya kita juga membuat masyarakat juga percaya gitu loh. Jadi kita bukan yang abal-abal kayak gitu. Jadi bagaimana mereka bisa menghubungi steril aja atau ya waktu itu atau Planet Satwa steril aja ya? Ya karena nama kegiatannya adalah steril aja. Jadi kayak gini loh, ya daripada buang kucing mendingan di steril aja gitu loh. Jadi fotonya begitu. Ya kayak gitu, seperti bukan maksa tapi mengajak, menyarankan begitu loh. Betul. Daripada buang kucing mendingan di steril aja gitu. Nah itu di dalam dan itu di dalam Planet Satwa Edukasi gitu. Jadi nama kegiatannya adalah steril aja. Steril aja itu dari 2016 April juga. 2016. Iya. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah menghubungi WhatsApp nomornya Planet Satwa 0812 8108 0009. Itu udah nomor cantik tuh. Sekali lagi ya biar ini ya. 081281080009. Jadi kalau mau steril aja gitu. Tapi alhamdulillah di seluruh Indonesia sekarang udah banyak sekali posko steril bersubsidi. Alhamdulillah. Itu senang banget, saya senang banget. Hebat. Terima kasih untuk dokter hewan yang telah menyumbangkan waktu, tenaga,
dan jasanya untuk mensterilkan kucing dan anjing ya. Tapi kalau disteril aja hanya baru bisa kucing. Karena ya kalau anjing itu butuh tempat luas soalnya. Iya. Kalau misalnya ada orang yang ingin melakukan kayak gitu, nggak nutup kemungkinan dong ya? Dia sebagai tempat. Oh bisa. Ya? Kita juga keliling kok. Waktu itu kita keliling mulai dari waktu itu kita di Doger pertama kali di Doger, terus dari situ ke Duku, dari Duku ke kelurahan, dari kelurahan ke Gor, sampai akhirnya di home base-nya Planet Satwa sendiri. Jadi enak, jadi nggak terpaku pada satu tempat ya? Iya betul. Lebih luas lah. Lebih luas di seluruh Indonesia sampai Papua kok ada. Oh gitu? Ada di Papua ada. Oke. Asik ya? Jadi kalau bisa ya masyarakat janganlah beli-beli kucing gitu kan. Pernah memang ada yang bilang, terus kalau gue mau piara kucing Persia nyolong gitu. Ya nggak gitu juga kali, karena ternyata apa, kucing Persia pun banyak di jalanan. Jadi ada orang pemilik yang kucingnya udah sakit dia buang. Nah, atau nggak sanggup dia buang, kayak gitu kasihan gitu loh. Sebenarnya kalau kucing masih mending lah, masyarakat masih bisa terima ya. Tapi kalau anjing yang kasihan itu. Apa harapanmu untuk teman-teman ya, sahabat Ilbana? Apalagi untuk masyarakat ya, terutama anak-anak gitu ya. Kalau misalnya nih lagi jalan-jalan terus ngelihat ular, tolong jangan langsung main pegang. Ya kan, bahaya. Meskipun mungkin ularnya itu tidak berbisa, tidak berbahaya, tapi janganlah. Karena apa? Reptil itu mudah stres. Kalau kucing, anjing bisa bunyi. Kalau reptil nggak bisa bunyi kan gitu. Jangan ikut-ikutan yang ditayangan di televisi ya, yang pegang-pegang. Jangan. Cukup kita menikmati keindahannya dari jauh gitu. Terus kalau ada kucing, anjing jangan timpuk. Jangan juga ngikut-ngikutin suara anjing. Yang anjing siapa? Nanti anjingnya nanya, "Kena anjing gue, kenapa lu yang gonggong?" Protes deh. Terus apa namanya? Kita kan seneng dong kalau di ini ada suara-suara burung. Wah, asri banget. Nggak usah lah diselepet, ditembak. Buat apa gitu loh. Betul. Jangan kayak gitu. Karena apa? Setiap nyawa itu berharga. Siap. Itulah. Makasih banyak loh Milza. Sama-sama. Kita dapat ilmu, kita dapat kisah beliau nih yang luar biasa loh. Dimana banting setir dari pramugari sekarang pecinta hewan. Ya kalau pencinta hewan itu sebenarnya sudah dari dulu. Iya betul. Ya, tapi ini konsentrasi penuh. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sukses buat Planet Satwanya. Ya. Sukses buat program Steril aja. Sukses buat Saung Ilmu. Ya. Sukses buat yang lainnya. Ya. Termasuk yang transportasi hewan. Ya, itu boleh dilakukan tuh kalau ada teman-teman yang membutuhkan transportasi hewan, hubungi beliau juga sama. Mereka satu tim gitu. Oke, adalah kalimat penutup untuk sahabat Eardroners. Tetap sehat dan selalu semangat. Tetap sehat dan selalu semangat. Steril aja daripada buang kucing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.